Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Nurimansyah dalam mata kuliah pemrograman mobile. Untuk pemrograman mobile hari ini kita akan membahas mengenai beberapa bab pokok pembahasan, yaitu yang pertama percabangan, if then else, kemudian notify dan call screen. Sebenarnya notify dan call screen masuk materi tambahan di dalamnya. Ya, nanti mungkin ada beberapa materi yang lain yang ikut serta di dalam pokok bahasan ini. Untuk pokok bahasan ini fokusnya memang di bagian percabangan. Oke, langsung saja. Kita tahu bahwa percabangan sering kita pakai ketika kita melakukan coding. Kita perlu mengetahui sebenarnya ini mata kuliah ulang lagi ya. Kita ulang lagi untuk merefresh bahwa percabangan itu adalah kondisi di mana instruksi memilih di program berdasarkan kondisi true and false-nya. Jadi si program ini harus memilih jalannya sesuai dengan booleannya atau kondisinya. Kemudian kondisi ditetapkan oleh pembuat program sendiri. Jadi memang instruksi ini merupakan manipulasi dari pembuat program. Kemudian dalam memilih alur instruksi berdasarkan nilai boolean true false. Di dalam percabangan terdapat juga bisa ditambahkan percabangan yang lain. Jadi percabangan ini percabangan bertingkat. Nanti kita lihat contohnya. Baik, untuk algoritmanya sendiri bisa kita lihat di layar. Ini terdapat simbol untuk kondisi. Simbol kondisi ini memuat keadaan true false. Artinya ketika kita mempunyai suatu parameter tertentu, kemudian kita bandingkan parameter tertentu itu dengan suatu nilai yang sudah kita tetapkan. Ketika dia dalam kondisi true, maka dia akan mengeksekusi statement yang diinginkan. Tapi ketika dia kondisinya false, maka juga jalannya juga ke statement yang lain yang kondisinya juga sesuai dengan apa yang instruksi yang kita tulis di sana. Kemudian selanjutnya itu tadi percobaan mengenai percobaan tunggal. Kemudian di sini ada percobaan bertingkat. Percobaan bertingkat merupakan konstruksi di mana dalam percabangan terdapat percabangan yang lain seperti terlihat pada gambar. Di gambar terdapat kondisi pertama, kondisi 1. Ketika kondisi 1 tersebut dalam kondisi false, maka dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Demikian juga di kondisi kedua akan kita cek apakah keadaannya sesuai dengan parameter tersebut. Ketika dia tidak sama, maka dia akan false dan melanjutkan ke statement yang ketiga. Atau dalam keadaan true, maka dia statement yang kedua. Demikian juga kita kembali ke kondisi 1, maka ketika dia true, maka dia akan mengeksekusi statement yang pertama yang sesuai dengan kondisi pertama. Nah, kita lihat di sini di dalam suatu kondisi terdapat kondisi yang lain. Ini yang disebut dengan percabangan bertingkat. Oke, langsung saja saya mau mendemokan. Jadi Anda nanti bisa mengikuti apa yang didemokan mengenai percabangan ini. Di sini kita mau membuat login, ya, login. Ketika user login, maka kita lihat kondisinya apakah dia sesuai apa enggak. Ketika dia sesuai, maka akan mengeksekusi perintah selanjutnya. Ketika tidak, juga eksekusi perintah yang lain sesuai dengan yang kita tulis. Nah, contoh di sini dimulai dengan start algoritma ini. Kemudian di sini melakukan definisi bahwa usernya itu adalah admin. Kita tetapkan bahwa variabel di sini adalah konstan ya, tidak bisa berubah. Kemudian selanjutnya masuk dalam satu kondisi. Jika
user variabel tersebut yang variabelnya berisi dengan admin kita cocokkan dengan input rencananya nanti inputnya berupa text box, kita cocokkan di sini. Ketika dia tidak sesuai maka dia akan melakukan notifikasi bahwa user tidak dikenali. Kemudian kembali lagi ke sana, si user masukkan ini nilai usernya, kemudian kita cocokkan. Ketika dia dalam kondisi true maka dia akan melanjutkan perjalanannya ke lanjutan statement A. Nah, di statement A terdapat pencocokan lagi di sini, yaitu pencocokan passwordnya. Passwordnya di sini juga konstan. Kita sudah tentuin definisinya bahwa password itu isinya adalah 1 2 3 4. Kemudian di kondisi selanjutnya maka terdapat pencocokan nilai password dengan inputnya, apakah cocok apa enggak. Ketika dia tidak, berarti dia akan melakukan notifikasi bahwa password tersebut salah. Kemudian kembali lagi ke input yang pertama untuk mengulang lagi. Ketika dia dalam kondisi yes di sini, maka dia akan memanggil layar baru namanya screen 2 ya, yang nanti kita siapkan. Setelah itu selesai. Nah, kita lihat di sini ada suatu dua percabangan, cuman di sini percabangannya bukan percabangan di dalam percabangan ya. Maaf, ini merupakan percabangan bertingkat ya. Ketika dia masuk cek dulu di bagian user ini masuk apa enggak. Ketika dia masuk maka dia lanjut lagi ke percabangan yang baru yang selanjutnya. Ketika dia enggak maka dia akan ke selanjutnya lagi, jalannya sesuai dengan algoritma yang ada di sini. Oke, baik. Selanjutnya di sini contoh layar mengenai login tersebut. Nah, Anda bisa lihat di sini desain loginnya seperti ini. Baru kemudian dia nanti cocok, maka dia akan panggil screen 2. Oke, langsung saja kita buka dengan menggunakan MIT app kita. Siapkan project baru, percabangan 3. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita buka MIT App Inventor, kemudian kita bikin project baru dengan nama percabangan 3. Kita tunggu opennya. Nah, screen sudah muncul. Sambil saya masukkan materi yang lain mengenai tambahan di App Inventor. Jika kita mau mengubah nama di sini, kita bisa ubah di bagian properti. Kita klik di layar di screen, baru kemudian kita ganti di bagian title screen dengan nama misalnya login. Oke, nah, akan muncul login di sini. Selanjutnya kita siapkan dulu desainnya. Yang pertama kita siapkan ini layoutnya. Kita layout horizontal arrangement kita posisikan di center. Oke, bagian center, baru kemudian
kita ambil table di sini untuk tempat objek login. Oke. Kita perbaiki di sini di horizontal, kita sesuaikan untuk posisinya di ini mengikuti layar. Kita ubah dengan fill parent, kemudian height nya juga fill parent. Oke, kita sudah memposisikan di tengah. Baru kemudian di table kita klik, kita buat 3 baris, kolomnya 1 aja. Kemudian kita buat ini, kita tambahkan objek yang lain. Sebentar, di bagian sini width-nya kita sesuaikan dengan parent. Nah, kemudian kita tambahkan objek horizontal arrangement lagi untuk tempat ini di kolom di baris pertama pada tabel. Masuk,